Presiden Prabowo punya program sangat banyak. Tapi kalau saya sederhanakan Bapak Ibu sekalian, saya menyebutnya Prabonomics, Kang Dedi. Prabonomics itu cirinya ada dua. Pertama, memerangi kesenjangan. Jadi Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, dari tulisan-tulisan, dari pidato-pidato beliau, sudah menyadari bahwa salah satu pekerjaan rumah bangsa kita itu adalah kesenjangan. Beliau mengatakan di dalam bukunya Paradoks Indonesia, bagaimana 1% penduduk Indonesia menguasai hampir 30%, 40% kekayaan Indonesia. Dan 10%, Kang Dedi, 70% kekayaan Indonesia. Dalam rapat-rapat kabinet, tentu Pak Ara dan Bu Winnie juga hafal, beliau mengatakan, pertumbuhan ekonomi kita boleh jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. 512 ya Bu ya? Ya. Tetapi Jawa Barat di atas itu. Tepuk tangan buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, hebat. Jadi penduduknya besar, ya, wilayahnya luas, tapi ternyata Pak Deddy mampu membawa Jawa Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi daripada tingkat nasional. Boleh tepuk tangan lagi? Boleh. Ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi yang 512 di atas pertumbuhan ekonomi di negara lain, ya Pak James ya. Tetapi kata Pak Prabowo tidak boleh berhenti di situ. Karena itu bisa menipu Pak. Terus terang saya sudah melihat data bagaimana pendapatan keluarga di Indonesia, ya kalau itu 100% Bapak Ibu sekalian, itu sekitar 2/3-nya itu di bawah 5,8 juta per keluarga. Bukan per orang Pak ya. Gitu. Nah, sekitar 1/3-nya baru di atas 5,8 juta. Tolong nanti dikoreksi Ibu Winnie kalau ini salah. Dan hanya ada 1% keluarga yang pendapatannya itu di atas 27,5 juta per bulan. Jadi kita bisa lihat bahwa struktur masyarakat ekonomi kita, Pak Deddy, memang sangat membutuhkan satu, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membutuhkan program-program yang mampu membantu mereka yang pendapatan ini masih menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan akses kepada kebutuhan pokok. Tentu saja salah satunya adalah perumahan, begitu. Nah, tadi saya keliling ikut Pak Menteri PKP, ya keliling, ada brosur-brosur saya lihat. Di situ ditawarkan perumahan subsidi. DP-nya berapa, Bu, Pak? 1 juta, betul ya tadi ya? Ada 1 juta. Cicilannya berapa Pak Heru? 1,1. Jadi perumahan subsidi ini sangat diperlukan, mengingat tadi yang saya sampaikan, bahwa struktur masyarakat Indonesia kebanyakan itu masih di bawah 5,8%. 5,8 juta. Bahkan angka tengahnya Bapak Ibu sekalian itu bisa di sekitar 3-4 juta. Itu Pak Ara. Jadi yang dikerjakan oleh Pak Ara, dikerjakan oleh KDM, dikerjakan oleh Pak Bupati, wali kota, ya. Ini sesungguhnya memang sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Ya. Tentu pemerintah tidak akan berhenti dengan kondisi yang ada, ingin lagi ditingkatkan. Ya, makanya Menteri Keuangan yang baru, ya, koboi kita Pak Purbaya, ya. Beliau mengatakan bahwa terlalu lama ekonomi Indonesia itu nginjak rem. Ya. Disiplin fiskal bagus. Ya. Ngeluarin duit hati-hati bagus. Nyimpan uang di Bank Indonesia bagus. Tetapi sebetulnya kalau kelamaan diinjak rem, mobilnya enggak bergerak. Karena itu pada hari ini Pak Purbaya, ya, mencoba dengan pendekatan baru, pendekatannya injak gas. Pasar ekonomi harus diguyur dengan uang.
Ada simpanan uang di Bank Indonesia berapa? 500 miliar, 400 miliar ya Pak ya? Triliun ya. Ya. Oh, berarti nggak ngantuk ini. 400 500 triliun diambil 200 triliun ya. Ditaruh di bank. Supaya apa? Supaya bank punya likuiditas. Ya. Nah, Pak Ara sebelum ada Menteri Purbaya mindahin duit 200 triliun itu sudah duluan Pak. Beliau ngambil uang dari BI lewat program Giro Wajib Minimum. Tadinya berapa Mas? Dari 5% menjadi 4%, dapat sekitar 150 triliun ya Mas ya. Ya. Jadi sebetulnya saya mau mengatakan Pak Purbaya memang pinter, tetapi sebetulnya Pak Purbaya keduluan oleh Pak Ara. Karena Pak Ara sudah ngambil duluan program seperti itu. Iya. Nah, kalau Pak Purbaya kan mindahin uang 200 triliun ini untuk berbagai macam program, menggerakkan ekonomi, kredit usaha dan yang lain-lain. Kalau Pak Ara khusus memindahkan 150 triliun untuk perumahan. Ya. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat bisa mendapatkan dalam tanda kutip dana murah. Disebut dana murah kenapa? Karena bunganya lebih rendah dibandingkan dengan bunga komersil ya Pak James ya. Gitu. Sehingga teman-teman masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa mendapatkan akses kepada perumahan dengan lebih mudah. Saya saksi mata Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Dalam Negeri ada penerima FLPP. Diwawancara oleh Pak Ara, ditanya oleh Pak Ara, sebelum punya FLPP tinggal di mana? Katanya kos. Berapa bayarnya 1 bulan? 2 juta rupiah. Sekarang tinggal di mana? Rumah FLPP. Berapa cicilannya 1 bulan? 1,7 juta rupiah. Jadi ternyata di zaman Pak Prabowo ya, beli rumah lebih mudah daripada bayar sewa. Saya terkejut terus terang Pak James.